Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Haleluya. Tanpa terasa jemaat, kita sudah memasuki awal bulan ke-9 di tahun 2022. Dalam segala suka dan duka melalui tahun ini, sedih dan senang, sukses dan kegagalan kita lewati bersama. Tapi bersyukur Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siap masuk ke dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita. Bapa, terima kasih buat berkat anugerah-Mu yang kami alami. Dalam segala hal yang kami alami Tuhan sepanjang tahun ini, kami sudah berada di awal bulan ke-9 di tahun 2022. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kasih yang tak terhingga yang kami alami Tuhan. Kami siap datang menyembah Engkau. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan, mencari wajah-Mu, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dalam segala hal yang kami alami sepanjang tahun ini. Dan di bulan-bulan yang akan datang Tuhan, kami tahu Engkau tetap hadir di dalam kami. Engkau tetap ada di dalam kami, menjaga, menaungi kami, memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan ibadah ini kami buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita siap memuji membesarkan nama Tuhan. Kita naikkan syukur buat kasih yang begitu besar yang kita alami sepanjang bulan-bulan yang kemarin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari berikan sorak-sorai dan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Selamatkan dan pulihkanku. Katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang begitu besar, katakan, Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku. katakan dengan iman. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan malam hari ini saudara. Mari bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan. Sama-sama katakan, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu,
terbaik tuh Tuhan. Siap lebih dahsyat untuk Tuhan, amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik tuh Yesus Kristus Raja kita, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami buat hanya Engkau saja, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terukur, Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh agung akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. yang ada padaku. Katakan Yesus, Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. tiada terukur. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada pada kami yang Tuhan. ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Amin. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tanganmu terbaik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari bawa yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Siapkan hatimu, pikiranmu. Naikkan sembahmu, kerinduanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa syukur kami. Membawa hati kami lebih lagi kepadamu. Ku bawa syukurku Ke tempat kudus-Mu. ke tempat kudus.
menyembahmu saudara. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu. Katakan kau Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku, Kami sangat mengasihimu. ku mengasihimu. Oh, ini hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Katakan, Takkan pernah ku bawa oh benar Tuhan. selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Persembahanku Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembahmu malam hari ini lebih lagi. Ku bawa syukurku Ke tempat kudusmu. ke tempat kudusmu. Oh Tuhan. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu. Kau Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku, ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu.
Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa berdiri, kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan, itu semua hanya karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah di hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kehidupan kami ya Tuhan sepanjang bulan ini. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan pernah berlalu dari hidup kami. Karena Tuhan bekerja ketika firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hamba persilakan Engkau terus bekerja di tempat ini, sebebas-bebasnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Tuhan, firman yang akan kami dengar ini Tuhan akan menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami tetap berdiri teguh menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap bagi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ini masih 3 orang saja saya rasa. Shalom. Amin, shalom. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu malam hari ini. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tadi WL katakan bahwa kita sudah masuk di dalam bulan September. Dan kalau sudah bulan yang ada berbernya, sebentar lagi kita sudah akan merayakan Natal. September, Oktober, November, Desember. Tapi itu bukan poin saya malam hari ini. Bulan ini kita sedang belajar tentang satu topik yang bagi saya ini sangat menarik, yaitu tentang ucapan syukur. Dan malam ini saya mau membawa kita belajar tentang pentingnya bersyukur. Kita buka di dalam pertama Tesalonika 5 ayat 18. Tadi WL juga sudah baca ayat ini, tapi saya rindu kita buka sekali lagi ayat ini, kita baca kembali. Pertama Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama supaya ini terngiang-ngiang selalu di pikiran kita, ada di hati kita. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia tidak bilang mengucap syukurlah dalam segala hal yang baik. Firman Tuhan tidak tulis begitu. Firman Tuhan tulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Tahukah saudara bahwa salah satu kunci untuk menjalani kehidupan yang terbaik adalah bagaimana kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, bagi kita mengucap syukur menjadi hal yang mudah ketika segala sesuatu di dalam hidup kita berjalan seperti yang kita inginkan. Doa kita dijawab, sakit kita disembuhkan, omset kita meningkat, bisnis kita maju, pendidikan kita berhasil, bagi anak muda mendapat jodoh. Hal-hal yang menyenangkan terjadi dalam hidup kita, kita gampang sekali mengucap syukur. Kita katakan, Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Engkau kerjakan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tetapi bersyukur adalah menjadi hal yang sulit untuk dilakukan ketika segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Akan sangat sulit untuk mengucap syukur kalau doa kita tidak dijawab, sakit kita tidak pernah disembuhkan, bisnis kita tidak pernah maju-maju,
malah bisnis kita semakin menurun, toko kita sepi, kita di PHK, kita gagal, kita diputusin pacar mungkin. Kita akan sulit untuk mengucap syukur kalau hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan waktu kita curhat, kita datang curhat ke hamba Tuhan, kita katakan, aduh bisnis saya lagi macet, aduh saya lagi susah. Dan hamba Tuhan katakan, Pak, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, pasti kita akan menjawab, nggak usah katakan itu, saya sudah tahu. Tapi hidup ini berat Pak, hidup ini berat Bu, sangat berat. Tidak segampang yang Bapak Ibu ucapkan, tidak segampang yang hamba Tuhan ucapkan. Hidup ini berat. Saudara, apalagi sekarang semuanya pada naik. Kita semua merasakan bukan? Kemarin waktu isi BBM, kami sudah antri begitu panjang. Dan kami lihat ternyata selang di BBM itu tidak diisi ke mobil-mobil itu. Lalu Pak Adi katakan, kenapa selang itu tidak diisi ke mobil-mobil padahal antrian panjang sekali. Karena saya penasaran, saya pergi ke Mbak itu, saya katakan, Mbak kenapa semua mobil antri begitu panjang, kenapa Mbak enggak isi bensin di mobil-mobil itu? Dia bilang, aduh Bunda, dia panggil saya Bunda. Aduh Bunda, sekarang itu enggak segampang kita bayar langsung isi. Tidak Bunda, sekarang itu dedenya Bunda itu harus ada di dalam Pertamina dulu baru bisa diisi. Oh begitu ya, jadi sekarang bagaimana? Nah sekarang jaringan lagi macet, kemanapun Bunda pergi di Makassar ini, jaringan semuanya macet. Jadi tidak bisa isi bensin, maksudnya kalau tidak terdaftar selang untuk isi itu tidak bisa diangkat. Tidak bisa diangkat dari itu untuk isi. Oh begitu. Saudara tahu di depan kami ada 2-3 mobil. 3 mobil itu karena tidak sabar mereka sudah pergi. Pak Adi akhirnya kami yang paling depan. Kami diam-diam sambil cerita-cerita. Sebenarnya kami juga kesal ya karena sudah lama menunggu. Lalu tiba-tiba Mbak itu, wow akhirnya jadi. Dia senang dan dia bisa isi mobil kami. Saudara, hidup semakin berat. Kita mau mengeluarkan uang untuk mendapat bensin saja susah saudara. Hidup hari-hari ini tidak menjadi lebih mudah. Tetapi malam hari ini saya mau kita belajar. Apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengubah mindset atau pikiran kita. Kita harus mengubah mindset kita. Saya mengajak kita membuka di dalam Bilangan. Bilangan 14 ayat 1 dan 2. Sebenarnya saya mau kita semua baca ayat ini tapi terlalu panjang. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bilangan 14 ayat 1 dan 2. Lalu kita loncat ke ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya baca bagi kita. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Saudara bayangkan bangsa Israel yang ribuan orang itu menangis. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saya lanjut lagi ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kita lanjut ke ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali
Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, untuk mengubah atau memprogram kembali pikiran kita dibutuhkan waktu yang panjang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Belajar dari bangsa Israel, firman Tuhan yang baru kita baca. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka sangat spesial di mata Tuhan. Dan mereka juga telah menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Tetapi saudara lihat, sekalipun mereka melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah mengubah pikiran mereka. Mereka selalu, firman Tuhan katakan, mereka selalu bersungut-sungut. Kalau minuman tidak ada, mereka marah-marah, lalu minta Musa, tidak ada air. Kami butuh minum, mereka selalu bersungut-sungut. Apapun yang mereka kerjakan, tidak ada makanan, tidak ada daging, mereka selalu bersungut-sungut. Dan saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang diperbudak sangat lama, 430 tahun, kurang lebih 4,5 abad. Begitu lama, dari keturunan ke keturunan, semuanya diperbudak di Mesir. Dan saudara, karena sudah diperbudak begitu lama, akhirnya mental budak itu menguasai hati dan pikiran mereka. Jadi sekalipun mereka melihat hal yang baik, mereka melihat mujizat terjadi di depan mata, mereka tidak mampu bersyukur. Karena apa? Mentalnya mental budak. Selalu bersungut-sungut. Tidak pernah melihat hal-hal yang baik. Kalau hal yang baik mereka senang sesaat saja. Tetapi setelah itu kembali lagi ke mental budaknya. Bersungut, terus bersungut. Dan untuk mengeluarkan mental budak dari kehidupan mereka itu sangat sulit. Dibutuhkan waktu yang lama. Saudara, kalau menurut penelitian ahli geografi mengatakan bahwa untuk perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu jaraknya hanya 800 km. Dan kalau jalan kaki itu hanya ditempuh dalam waktu 25 hari berjalan kaki. Tapi saudara tahu, firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan dibutuhkan waktu 40 tahun. Agar apa? Mental budak itu keluar dari kehidupan mereka. Karena bertahun-tahun mereka diperbudak, jadi mereka sulit untuk mengeluarkan. Dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengeluarkan mental budak dari kehidupan mereka. Saudara, mereka selalu bersungut-sungut. Kalau saya meneliti firman Tuhan, kata bersungut-sungut dalam bahasa Yunani adalah gongusomos. Itu bukan sekedar bersungut-sungut, bukan sekedar mengeluh, bukan sekedar menggerutu atau mengomel, tetapi itu sudah menjurus kepada suatu tindakan pemberontakan. Itu satu tindakan pemberontakan, saudara. Dan sungut-sungut akhirnya membuat mereka menjadi lambat masuk ke dalam tanah perjanjian. Sehingga sampai satu titik Tuhan bilang kepada mereka, padahal Tuhan berjanji kamu semua akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu semua akan menikmati susu dan madu di tanah perjanjian. Tetapi karena bersungut-sungut Tuhan katakan, kamu semua yang umur 20 tahun ke atas semuanya akan mati kecuali Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka yang didapati hatinya benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah bersungut. Sadarkah kita sebagai anak-anak Tuhan, kadangkala kita ini seperti bangsa Israel. Kita sering bersungut-sungut tentang semua keadaan yang kita hadapi. Kalau kita belanja, kita antri agak lama, kita sudah mulai, kenapa ya lama sekali? Siapa yang punya pengalaman begitu? Saya angkat tangan duluan karena saya yang selalu begitu. Terima kasih, saya punya teman ya. Kita selalu bersungut-sungut. Kalau antrian agak panjang sedikit sudah marah. Kemarin itu di mobil saudara saya sebenarnya marah sekali itu. Tapi karena kemarahan saya akhirnya dengan marah itu saya turun dan saya tanya.
Setelah saya tahu sebabnya, akhirnya saya diam. Kadang-kadang kita suka bersungut-sungut. Bahkan beberapa orang di antara kita cenderung memiliki mentalitas mengasihani diri sendiri. Selalu negatif. Lihat sesuatu selalu negatif. Selalu depresi. Lalu berkata, Tuhan, mengapa engkau lakukan ini kepadaku? Tuhan, engkau tidak adil. Sebagian orang bahkan mempercayai bahwa hidupnya tidak akan pernah baik. Sesuatu yang baik tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Sehingga seringkali kita mendengar orang-orang berkata, saya mempunyai begitu banyak masalah. Persoalanku tidak pernah selesai, rumah tanggaku di ujung tanduk, bisnisku tidak lancar, kesehatanku menurun. Bagaimana mungkin saya dapat bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana mungkin saya dapat berharap kepada Tuhan, sedangkan doa-doa saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Saudara, kemarin bukan kebetulan Tuhan mempertemukan kami dengan pemilik Salon Mei yang ada di Jalan Gunung Nona. Dan dia menceritakan, saya berpikir hidupnya baik-baik saja. Saudara tahu, anaknya umur 5 tahun divonis oleh dokter autis. Dan anaknya ini sangat suka dengan Pak Adi. Hanya berteman Facebook, tapi kalau Pak Adi ada di Gunung Nona di rumahnya Ibu Paula, dia akan datang ke situ. Dan saudara tahu kalau anak-anak autis itu ngomongnya berulang-ulang ya. Dia tanya, bagaimana kabar Pak Adi, berapa anaknya? Padahal dia sudah tahu. Nanti kita cerita sedikit, dia tanya lagi, Pak Adi berapa anaknya? Selalu bertanya berulang-ulang. Lalu mamanya datang dan dia mulai cerita. Saya pikir hidupnya baik-baik saja karena bisnisnya begitu diberkati Tuhan, omsetnya begitu meningkat. Tetapi setelah dia curhat, dia katakan, saya sangat susah dengan anak saya yang autis ini. Bahkan anaknya ini saudara tahu, dia tidak tahu membedakan mana laki-laki dan perempuan. Saudara bayangkan umur sudah 24 tahun, mamanya harus ajar dia, ini loh laki-laki, ini loh perempuan. Baru dia tahu, dia tidak autis yang dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dan mamanya menangis di hadapan Tuhan. Dia menangis sekian lama di hadapan Tuhan. Dia sampai pada satu titik dia bilang, Tuhan saya sudah menyerah dengan anak ini. Tuhan saya tidak sanggup lagi. Dan setelah dia katakan itu, lalu dia bilang, Tuhan itu terlalu baik. Perlahan-lahan Tuhan menolong anaknya. Sekarang anaknya laki-laki itu sudah pandai menggunting rambut. Sudah pandai krimbat dan semuanya sudah pintar. Tapi dia masih tetap autis, tapi dia bilang kepada kami bertiga hari itu, Tuhan begitu baik. Walaupun begitu dia mengalami hal yang begitu sulit, orang-orang telepon dia, kadang anaknya itu suka telepon orang saudara, dia bilang saya sampai malu. Dia telepon orang. Saya sebagai ibu saya malu mau taruh di mana muka saya. Tapi hari ini dia bisa berdiri, dia bilang hari ini kamu bisa saksikan tentang kehidupan saya di gerejamu. Dia bilang Tuhan itu begitu baik. Melalui pergumulan yang panjang. Dia bilang di tengah goncangan Tuhan tetap baik. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita. Jangan biarkan semua hal yang ada di dalam hidup kita menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan kita, sakit hati kita menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagi saya dan saudara untuk memprogram kembali pikiran kita, mengatur kembali pikiran kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi, saat bangun pagi katakan Tuhan engkau begitu baik. Walaupun keadaan di depan mata saya begitu menakutkan. Tetapi saya percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup saya. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Katakan Tuhan, kebaikan-Mu sedang mengejar hidupku. Hari-hari ini saya sedang melihat anak-anakku diberkati. Hari-hari ini saya sedang melihat tokoku diberkati. Hari-hari ini saya sedang melihat studiku berhasil. Katakanlah
mulai hari ini program kembali pikiran kita. Katakan hal-hal yang baik. Dan saya mau kasih tahu kepada kita, seperti Amsal katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Kalau kita selalu mengatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, maka hal-hal yang baik itu akan datang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mulai memperkatakan hal-hal yang buruk, maka hal-hal yang buruk itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya membaca satu penelitian tentang otak manusia. Dikatakan otak manusia ini ada satu otak yang paling dalam itu. Dia selalu ketika kita berbicara, ini menurut penelitian, ketika kita berbicara, saya sial, maka otak bagian dalam kita ini akan menyimpan itu. Jadi dia akan melakukan seperti yang kita katakan. Jadi kalau kita bilang saya sial, otak ini akan buat kita menjadi sial. Ini menurut penelitian. Jadi kalau kita katakan saya diberkati, dia akan simpan itu dan dia akan membuat kita menjadi orang yang diberkati. Wow, ini saya merasa sesuatu yang luar biasa ya. Berarti firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita memperkatakan sesuatu yang baik, maka yang baik itu yang datang dalam hidup kita. Yang baik itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi mulai malam hari ini jangan pernah mengeluh tentang hidupmu, tentang masalahmu, tentang persoalanmu. Karena semua orang punya persoalannya masing-masing, amin. Saya berpikir orang yang punya usaha luar biasa itu dia pasti hidupnya senang dan aman. Tetapi ketika dia datang dan curhat, saya baru tahu ternyata dia juga punya masalah. Saya dan Pak Adi ketemu satu bapak. Dia orang yang begitu diberkati Tuhan. Saya bilang wow luar biasa. Tetapi setelah kami tanya bahan doanya, saudara, dia katakan bahwa dia itu sakitnya ini dan dia harus ke Malaysia, harus pesan obat sepanjang 1 tahun untuk hidupnya. Lalu saya bilang di Pak Adi, lebih baik kita begini, tetap sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, semua orang jangan melihat orang dan berkata, aduh senangnya hidupnya, seandainya saya ada di posisi dia, saya pasti akan senang. Saudara jangan, karena mereka juga punya persoalannya sendiri. Saya teringat satu cerita tentang seorang anak laki-laki. Dia menjual koran. Waktu dia menjual koran, dia lihat ada seorang anak di dalam mobil. Mobilnya sangat mewah. Lalu dia bilang begini, seandainya saya bisa ada di dalam mobil itu. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba dia ada di dalam mobil dan anak yang di dalam mobil itu ada duduk di tempatnya. Dia rasa senang, dia kaget, ternyata saya sudah ada di dalam mobil. Dan saudara, ketika dia ada di dalam mobil apa yang terjadi? Ternyata anak yang di dalam mobil itu tidak punya kaki. Dan Tuhan memberikan dia, coba kau kan bilang mau jadi anak itu, sekarang kau naik ke mobil. Waktu dia naik ke mobil, dia lihat di mana kakiku, aduh di mana kakiku, saya tidak bisa buat apa-apa, saya punya segala sesuatu, saya bisa makan dan minum, saya bisa senang. Tetapi saya tidak punya kaki. Lalu dia lihat keluar, dia lihat anak itu sedang menjual koran dan asik bermain bola. Lalu dia bilang kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau jadi anak ini lagi Tuhan. Saya mau kembali seperti saya yang dulu. Tuhan bolehkah saya kembali? Saudara, kadang-kadang kita menginginkan kehidupan orang lain. Tetapi malam hari ini saya mau katakan kepada kita, banyak orang menginginkan kehidupan kita. Oleh karena itu, masing-masing kita harus bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan beri, amin. Kita harus bersyukur kalau kita masih ada, kita masih bisa bernafas hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia menebus hidup kita, dia menyelamatkan kita. Itu anugerah yang sangat besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita harus bersyukur. Jangan pernah mengeluh, amin. Mulai hari ini kita atur pikiran kita sejalan dengan pikiran Tuhan. Supaya apa? Kita tetap bersyukur di dalam segala hal. Kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan
itu tetap baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun di depan mata kita tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi saudara harus percaya, satu hari ke depan, satu bulan ke depan, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu mempercayai waktu Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Ayat ini sedang menegaskan bagi saya dan saudara bahwa kita percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, kecenderungan kita adalah kita menginginkan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan waktu kita. Kalau terlambat sedikit kita sudah mulai, aduh kenapa ya terlambat, kenapa ya begini. Kita selalu tergesa-gesa, kita orang yang tidak sabar. Saya orang yang sangat tidak sabar, saya suka tergesa-gesa makanya seringkali banyak buat kesalahan. Saudara, hari ini kita harus percaya waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Supaya kita tidak salah melangkah. Kadang-kadang untuk memahami waktu Tuhan itu sulit bagi kita. Kita paling sulit untuk memahami waktu Tuhan. Lalu kita mulai bertanya, kenapa ya Tuhan hidupku begini, tekanan demi tekanan. Kita bertanya-tanya, Tuhan kapan Engkau melakukan terobosan dalam hidupku? Hidupku kok dari kemarin, hari ini, besok tetap sama Tuhan. Tidak pernah ada perubahan. Saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa ketika kita memahami waktu Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam tekanan. Kita akan lebih santai menjalani hidup ini karena kita tahu Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah sedang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu atur Tuhan, kita tidak perlu bilang Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Tidak, kita hanya tunggu Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan waktu kita menunggu Tuhan bekerja, lebih baik kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, sekalipun hal ini sulit. Tetapi aku percaya Engkau Tuhan yang selalu menjanjikan yang terbaik. Kalau kita membaca kisah tentang Yusuf di dalam perjanjian lama, kita semua tahu Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Dan kita berpikir kalau dia anak yang dikasihi oleh papanya, itu berarti bahwa segala sesuatu yang dia mau itu semuanya diberikan kepada dia. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan dengan baik, maka kita akan mengetahui hidup Yusuf tidak semulus yang kita bayangkan. Hidup dia tidak baik-baik saja. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, dia difitnah, bahkan dia harus masuk ke dalam penjara. Saudara, dan waktu Yusuf mengalami semua hal itu, dia tidak protes kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan bukankah Engkau berjanji bahwa aku akan menjadi pemimpin. Dia tidak protes saudara, dia ikut proses yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dia menjalani proses itu dan saudara, dalam menjalani proses itu bukan waktu yang singkat. 13 tahun lamanya sampai dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Dia selalu mengikuti prosesnya Tuhan. Bahkan yang membuat saya kagum ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah membuang dia, yang sudah menjual dia. Dia katakan, dia seharusnya marah kepada saudara-saudaranya. Tetapi dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut. Aku mengampunimu. Aku akan melakukan kebaikan di dalam kehidupanmu. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Bukan hanya Yusuf, kalau kita baca tentang Kaleb, ketika dia mengintai tanah Kanaan, dia berusia 40 tahun. Dalam menanti janji Tuhan, dia menunggu 45 tahun baru janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini sudah berapa lama kita sedang menanti jawaban Tuhan di dalam hidup kita? Adakah 1 tahun, 2 tahun?
Saya percaya kita belum sampai 25 tahun ya, belum sampai 45 tahun. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam hidup kita, pegang baik janji Tuhan itu. Dan percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab setiap janji yang pernah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah dengan Tuhan. Jangan pernah marah. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia selalu merancangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ada seorang pria bekerja di bengkel. Dan waktu dia bekerja, dia selalu diperlakukan tidak baik. Dia selalu dibully oleh teman-temannya. Selama 7 tahun, dia selalu dibully, gajinya tidak pernah naik. Dia datang paling cepat di bengkel, dia pulang paling terakhir dari bengkel. Tetapi saudara lihat, orang-orang di bengkel itu semuanya tidak menyukai dia. Dia selalu dibully, dikata-katai oleh semua teman-temannya. Dia tidak disenangi, teman-temannya semua naik gaji, dia tidak pernah naik gaji. Selama 7 tahun dia menanti, dia menunggu. Lalu satu kali pemimpin perusahaan itu memanggil dia. Panggil dia, dan ketika dia datang, pemimpin perusahaan itu katakan kepada dia, kamu mau menjadi pemilik bengkel ini? Dia lalu melihat pemilik perusahaan itu dan dia katakan, maksudnya Pak, kamu mau jadi pemilik bengkel ini? Lalu dia katakan, saya mau, tapi saya tidak punya uang. Lalu pemilik bengkel itu katakan, saya hanya tanya, apakah kamu mau menjadi pemilik bengkel ini? Lalu dia bilang, saya mau. Mulai sekarang saya bikin perjanjian, hari ini juga kamu yang menjadi pemilik bengkel itu. Luar biasa Tuhan, 7 tahun dia menunggu, dia dibully tapi dia tidak pernah protes. Dia diangkat menjadi pemilik bengkel itu, dan ketika dia bertemu dengan pendetanya dan pendetanya tanya, siapa yang kasih tahu namamu sampai kamu bisa jadi pemimpin? Dia bilang, saya juga tidak tahu, sampai hari ini waktu saya jadi pemimpin pun saya tidak tahu siapa yang kasih tahu dia. Dan saudara, bengkel itu diberikan secara gratis kepada dia. Ini sesuatu kesaksian yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang Tuhan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Kita hanya perlu setia mengikuti prosesnya Tuhan. Bukan hanya setia, tetapi kita harus mempercayai waktu Tuhan. Pada waktu yang tepat, Dia akan menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Dia pasti menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kecewa. Setialah dengan Tuhan. Utamakan Dia di dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita, mari luangkan waktu cari Tuhan. Kalau hari Minggu, bilang kepada dirimu sendiri, hari ini saya harus ketemu Tuhan. Saudara, waktu kita bilang saya mau ketemu Tuhan, Tuhan lebih rindu lagi mau bertemu dengan kita. Hari ini saya harus datang gereja, saya harus bertemu dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat ada kerinduan di hati kita, Dia akan menjawab lebih dari apa yang dapat kita minta dan kita doakan. Saat ini saya mengajak kita, mari tundukkan kepala. Kalau hari-hari ini di dalam kehidupan kita, kita gagal untuk bersyukur kepada Tuhan karena persoalan demi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Malam ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengatur pikiranku untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saya mau hidupku menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saya mau mempercayai waktu-Mu di dalam kehidupanku. Seringkali kita tidak mengerti waktu Tuhan. Tetapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia sangat-sangat baik. Dia sangat mengerti kehidupan kita. Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Malam ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau malam hari ini ada yang datang dengan pergumulan yang berat, dalam usaha, bisnis, pekerjaan, pendidikan, apapun itu, Tuhan, Engkau tahu air mata mereka, Engkau tahu hati mereka. Malam ini di dalam nama Yesus Tuhan,
buat terobosan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melangkah dengan kepala yang tegak. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong setiap kami. Engkau selesaikan setiap persoalan kami. Apapun persoalan kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peluk setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Peluk kami erat-erat dan jangan lepaskan kami. Biarlah kami terus tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berkobar-kobar mencari Engkau, mengasihi Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang yang bertugas untuk mendampingi saya. Saudara, perjamuan kudus hari ini kita akan sama-sama menikmati keintiman dengan Tuhan. Roti adalah tubuh Tuhan dan anggur adalah darah Tuhan. Semua ini membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ketika sebentar saudara terima roti, saudara terima anggur, bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang yang belum menikmati keselamatan, anugerah daripada Tuhan. Tapi kalau hari ini saya dan saudara mengalaminya, itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Puji Tuhan saudara, kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan masuk dalam perjamuan hari ini. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdiri buat Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur. Kasih yang terindah, hati yang mulia
bukan di dalammu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Haleluya. Kasih-Mu, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Yang samakanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan hati yang bersyukur, mari angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi dari atas kepalamu. Yesus pernah berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagimu. Tubuh Tuhan yang ada di tangan saya dan saudara, kiranya ini menguatkan dan meneguhkan kita, supaya setiap hari dalam kehidupan kita, kita tahu mengucap syukur. Karena melalui tubuh Kristus yang sudah tersalibkan buat saya dan saudara, segala dosa kita, segala sakit, penyakit dan kelemahan kita telah ditanggungnya. Dan kita mengalami kesembuhan pada roh kita, pada jiwa kita dan khusus pada tubuh kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan. Di dalam nama Yesus, mari dengan iman kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Yesus pernah berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah anak domba yang telah tersembelih, telah tersalibkan di kayu salib. Darah Kristus mengalir, membasuh kehidupan saya dan saudara. Sehingga setiap aib kita, celah kita, kenajisan kita, dosa dan pelanggaran kita, firman Tuhan katakan telah diampuninya. Kita dibenarkan dan dikuduskannya, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Dan apapun yang telah dijanjikannya, itu menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Dengan darah Yesus, saya dan saudara berhak masuk ke dalam sorga yang kekal, memanggil Dia Aba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Satu dua menit ini, mari angkat dua tangan saudara.
mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Lihatlah alasan-alasan di mana saudara dapat mengucap syukur. Minimal satu saudara perhatikan. Kalau ada itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah keluarga untuk keluargamu. Mengucap syukurlah untuk bisnis pekerjaanmu. Mengucap syukurlah untuk kesehatanmu. Mengucap syukurlah untuk pelayananmu. Mengucap syukurlah untuk kesehatanmu. Sebab Dia Tuhan yang telah melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam ini Bapa. Karena semua yang telah terjadi dalam hidup kami atas seizin Tuhan. Baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Semuanya Tuhan izinkan untuk maksudnya memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Berkati kami semua Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, tantangan hidup kami, beban yang sedang kami pikul, kami percaya bahwa Yesus telah mengangkatnya. Yesus berikanlah kami kekuatan untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan melewati semua badai dan tantangan. Tuhan berkati kami lebih lagi. Tuhan pakai dan urapi kami. Jadikan kami terang dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kiranya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami boleh mengalami keintiman dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Sudah menyatu di dalam daging kami, sudah menyatu di dalam darah kami. Kami percaya ini akan memberikan kepada kami kesembuhan pada tubuh kami, akan memberikan kami pemulihan pada roh dan jiwa kami, akan memberkati kami ketika kami berjalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kedua hambanya yang sudah membantu saya dalam perjamuan hari ini. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan perjamuan kudus, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kayaknya kurang keras, bisa tepuk tangan yang paling keras. Yeay, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat kembali firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam hal memberi pada malam hari ini, mari kita berikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tidak ada kata yang bisa kami pakai untuk menggambarkan betapa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan, semua yang sudah Engkau buat dalam hidup kami, karena semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua bahkan lansia di dalam jemaat ini akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang teguh untuk menghadapi setiap situasi-situasi yang terjadi, meskipun situasi-situasi itu bertolak belakang dari apa yang kami inginkan. Kami siap untuk memberikan persembahan kami yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Semua sama-sama dan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Baik jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan pada malam hari ini. Mari berikan dengan sukacita.
musimku tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, disiplinkan diri saudara. Supaya apa? Dalam situasi yang sulit, saudara tetap menghasilkan buah rohani. Tidak berubah hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Tidak berubah komitmen kita kepada Tuhan. Tidak berubah hal-hal yang baik yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Mazmur nomor 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship yang dilakukan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui live meeting Zoom. Mazmur nomor 103 ayat 6 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Walik. Hai bagi kamu yang berjuang muda, mari bergabung bersama kami di Unlimited Kid Fellowship dalam ibadah youth yang biasanya dilakukan di hari Sabtu pada pukul 7 malam secara onsite. Mazmur nomor 118 ayat 14 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Hai teman-teman semua, kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam ibadah UC Kids dan UC Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara WhatsApp video call. Jangan lupa ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9b berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan dapat melalui transfer BCA pada nomor berikut ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami baru saja mengeluarkan kartu nama gereja yang di dalamnya terdapat jadwal ibadah mingguan dan tersedia barcode yang akan menghubungkan Bapak Ibu kepada media sosial gereja, nomor WhatsApp hamba-hamba Tuhan, dan alamat Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani dalam pelayanan pastoral, silakan menghubungi nomor hamba-hamba Tuhan yang sudah tersedia. Bagi keluarga, rekan, sahabat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, bagikanlah kartu nama ini agar mendapatkan akses yang mudah untuk menemukan tempat ini dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama di Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri semua.
Kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur punya Bapa yang setia, yang senantiasa memberkati, menolong, menyertai, meneguhkan dan menguatkan kami. Bahkan sampai hari ini kami bersyukur Bapa, Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami mendoakan umat-Mu baik yang hadir hari ini. Mereka tidak akan pulang dengan sia-sia. Mulai dari orang tua sampai kepada anak balita. Dan juga kami berdoa untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Umat Tuhan yang kekasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan dengan iman percaya kepada firman Tuhan dan terimalah janji berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta segala yang hidup, kasih yang tak berkesudahan, di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat-Mu, dan oleh kekuatan, pertolongan, hikmat, kuasa di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati engkau, keluargamu, pekerjaan usaha bisnismu, studimu, kesehatanmu, relasimu, keuanganmu, dan apapun yang engkau perbuat, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berjanji Dia akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau akan berhasil dan beruntung mulai malam hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin. Semua baik. Semua ramai baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari tepuk tangan, berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati.